Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang gametogenesis. Gametogenesis merupakan peristiwa pembentukan gamet-gamet atau sel-sel kelamin. Pembentukan gamet ini terjadi secara meiosis di dalam alat reproduksi. Gamet ini dibentuk pada individu yang telah dewasa. Pada manusia dan hewan, gametogenesis dibedakan menjadi spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis merupakan pembentukan sel kelamin jantan, sementara oogenesis merupakan pembentukan sel kelamin betina. Pada tumbuhan, gametogenesis dibedakan menjadi mikrosporogenesis atau pembentukan sel kelamin jantan dan megasporogenesis atau makrosporogenesis, disebut juga dengan pembentukan sel kelamin betina. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma. Prosesnya berlangsung di dalam testis dan nanti akan dihasilkan 4 sperma dari satu sel. Prosesnya berlangsung secara meiosis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel-sel spermatozoa yang terjadi di dalam testis. Jadi ini testis. Nah, prosesnya ini berlangsung tepat di dalam tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini merupakan kantung-kantung kecil yang terdapat di dalam testis ya. Ini kita ambil satu tubulus seminiferusnya, kemudian perhatikan strukturnya. Ini ada tubulus seminiferusnya ya, satu kantung tadi diambil dari bagian testisnya. Pada tubulus seminiferus terdapat sel-sel induk sperma yang bersifat diploid yang disebut dengan spermatogonium. Jadi di sini terdapat sel induk sperma yang disebut dengan spermatogonium. Tadi sifatnya diploid ya atau 2N. Nah, spermatogonium ini kemudian akan mengalami pembelahan mitosis. Bisa diperhatikan di sini, ini spermatogoniumnya akan mengalami pembelahan mitosis, akan membentuk spermatosit primer. Nih, spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit ini kemudian akan mengalami pembelahan meiosis 1. Sini ya, meiosis 1. Untuk spermatosit primer ini sifatnya masih diploid ya. Selanjutnya, setelah mengalami pembelahan meiosis 1, akan terbentuk spermatosit sekunder. Bisa dilihat di sini, ini spermatosit sekunder. Dan spermatosit sekunder ini sifatnya haploid. Kemudian, setiap sel spermatosit sekunder akan mengalami proses pembelahan meiosis kedua. Dan nanti akan dihasilkan 4 spermatid. Di sini ya, 4 spermatid yang sama besar dan bersifat haploid. Bersifat haploid. Selanjutnya, keempat spermatid tersebut kemudian akan membentuk sperma. Sini ya, untuk sperma. Jadi dari satu sel spermatogonium akan dihasilkan 4 sperma yang fungsional. Maksud fungsional di sini adalah keempat sperma ini dapat membuahi ovum. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum yang terjadi di dalam ovarium. Prosesnya ini berlangsung selama bertahun-tahun. Oogenesis dimulai pada saat wanita berada pada fase embrio. Jadi, pada saat wanita masih berada di kandungan ibunya, proses oogenesis sudah mulai berlangsung. Nah, prosesnya diawali ketika
Oogonium mengalami proses pembelahan mitosis akan membentuk oosit primer. Nah, selanjutnya oosit primer ini akan menghentikan proses pembelahannya, ya. Akan menghentikan proses pembelahannya di sini pada fase profase di meiosis 1. Nah, jadi ketika seorang wanita lahir itu sudah membawa oosit primer. Jadi yang ada di tubuh seorang wanita sebelum masuk ke masa pubertas ini adalah oosit primer, bukan ovum. Jadi sejak lahir seorang wanita sudah memiliki persediaan oosit primer lebih kurang 1-2 juta. Proses pematangan sel telur pada wanita hanya 1 sel telur yang akan dimatangkan setiap bulannya. Jadi, 1 sel telur yang terpilih ini nanti yang akan melanjutkan proses pembelahan berikutnya. Proses pembelahan yang awalnya terhenti di profase meiosis 1, ini kemudian akan dilanjutkan ke tahap berikutnya setelah wanita memasuki masa remaja. Saat memasuki masa remaja akan dihasilkan hormon FSH atau follicle stimulating hormone untuk merangsang perkembangan dan pertumbuhan dari folikel yang ada di dalam ovarium. Nah, selanjutnya prosesnya ini akan berlanjut ya. Dari oosit primer ini kemudian akan mengalami perkembangan atau pembelahan meiosis 1 akan membentuk oosit sekunder dan 1 badan polar. Pembelahan kemudian akan berlanjut ke meiosis 2, tetapi akan terhenti di metafase pada meiosis 2. Jadi, saat terjadi proses ovulasi atau keluarnya sel telur dari ovarium, itu yang keluar bukan ovum ya, tetapi oosit sekunder. Oosit sekunder yang mengalami proses ovulasi atau keluar dari ovarium ini kemudian menuju ke tuba falopi atau oviduk. Nah, di tuba falopi oosit sekunder akan menunggu sperma. Jika ada sperma yang masuk dan berhasil membuahi, maka akan terjadi proses berikutnya, yaitu proses pembelahan meiosis 2 akan dilanjutkan. Yang tadi terhenti di metafase kemudian akan lanjut ke anafase, telofase, dan selanjutnya di sini akan terbentuk ootit dan 1 badan polar. Nah, untuk badan-badan polar ini nanti akan mengalami degenerasi atau mengalami kematian karena tidak memiliki nutrisi untuk bertumbuh ya, tidak ada sitoplasma di sana. Nah, selanjutnya jika sudah berkembang menjadi ootit, ootit ini kemudian akan berkembang lagi menjadi ovum. Jadi, pada proses oogenesis, dari 1 sel oogonium akan dihasilkan 1 sel telur yang fungsional. Artinya, hanya 1 yang dapat dibuahi, dan 3 badan polar ini akan mengalami kematian. Sementara, pada peristiwa spermatogenesis, dari 1 spermatogonium akan dihasilkan 4 sel sperma yang keempat-empatnya fungsional. Artinya, keempat sel sperma yang dihasilkan ini dapat membuahi sel telur. Kita lanjut ya, proses gametogenesis pada tumbuhan berbiji. Nah, untuk tumbuhan berbiji, pembentukan gamet jantan terjadi dalam gametofit jantan. Nah, untuk gametofit jantan ini adalah kepala sari atau antera. Jadi di sini dibentuk nanti sel-sel kelamin jantan. Nah, untuk sel kelamin jantan ini nanti akan menghasilkan butir serbuk sari yang disebut dengan polen. Sementara pembentukan gamet betina ini berlangsung dalam gametofit betina, yaitu di bakal biji atau ovul ya. Ini nanti akan dihasilkan sel telur atau ovum. Jadi di sini proses pembentukan sel kelamin betinanya.
Gametogenesis pada alat kelamin jantan tumbuhan disebut dengan mikrosporogenesis, sedangkan pada alat kelamin betina disebut megasporogenesis atau makrosporogenesis. Kita masuk ke mikrosporogenesis. Untuk mikrosporogenesis ini merupakan proses pembentukan gamet jantan. Prosesnya terjadi di dalam kepala sari. Di dalam kepala sari ini terdapat kantung serbuk sari yang di dalamnya ada berbagai sel-sel induk serbuk sari atau mikrospora yang bersifat diploid. Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan gamet jantan yang berlangsung pada bagian kepala sari atau pada bagian antera. Nah, di dalam kepala sari ini terdapat 4 buah kantung serbuk sari. Di tiap-tiap kantung ini terdapat sejumlah sel induk yang disebut sel induk mikrospora atau mikrosporosit ya. Di tiap kantung ini ada sejumlah sel induk mikrosporosit yang masing-masing bersifat diploid. Tiap sel induk serbuk sari kemudian akan membelah secara meiosis menghasilkan tetrat yang terdiri atas 4 buah sel mikrospora yang bersifat haploid yang masih bersatu. Nah, selanjutnya mikrospora ini nanti akan mengalami proses pembelahan mitosis menghasilkan 2 buah inti. Jadi kelihatan di sini ya, ada 2 buah inti. Yang satu inti generatif, yang satu lagi inti vegetatif. Sini ya, atau disebut nukleus saluran serbuk sari. Nah, inti generatif ini nanti kemudian akan mengalami pembelahan secara mitosis dan tanpa sitokinesis sehingga akan terbentuk 2 inti sperma. Bisa dilihat di sini nukleus sperma ini ada 2 intinya. Dan yang satu lagi adalah nukleus serbuk sari yang tidak ikut membelah. Ini dia ya. Satu nukleus serbuk sari yang tidak ikut membelah. Dengan demikian, di dalam sebutir serbuk sari yang masak, ini terdapat 3 inti haploid, yaitu 1 inti pembuluh serbuk sari atau inti vegetatif, yang ini inti vegetatif, dan ada 2 inti sperma atau inti generatif. Di sini ya, nukleus sperma. Jadi yang berfungsi untuk membuahi nanti adalah inti generatifnya atau nukleus sperma. Karena ada 2 di sini nukleus spermanya atau inti generatifnya, maka ini akan disebut nanti sebagai inti generatif 1 dan inti generatif 2. Megasporogenesis merupakan pembentukan gamet betina berlangsung di dalam ovarium atau bakal buah. Di dalam ovarium terdapat bakal biji atau ovulum yang mengandung sel induk megaspora. Megasporogenesis ini prosesnya berlangsung di dalam ovarium. Nah, di dalam bakal buah terdapat bakal biji atau ovulum yang menempel pada dinding ovarium. Jadi di sini ada bakal biji ya, ini nempel pada dinding ovariumnya. Nah, ovulum dilindungi oleh integumen luar dan integumen dalam. Bakal biji ini akan berhubungan dengan buluh serbuk sari melalui lubang mikrofil. Jadi di sini ini ada celah. Ini namanya lubang atau mikrofil ya. Dalam bakal biji terdapat sel induk megaspora. Di sini ya. Terdapat sel induk megaspora. Nah, sel induk megaspora ini bersifat diploid. Di sini ya, sel induk megaspora bersifat diploid atau disebut dengan megasporosit. Dalam ovarium ini kemudian akan mengalami pembelahan meiosis 1 di sini, kemudian akan menghasilkan 2 sel yang haploid. Ya.
Di sini megaspora yang satunya lagi. Nah, kemudian megaspora ini akan mengalami pembelahan meiosis 2. Nanti akan dihasilkan 4 megaspora yang bersifat haploid. Nah, 3 di antara megaspora ini akan mengalami degenerasi atau mengalami kematian. Sementara megaspora yang masih hidup, ini kemudian akan mengalami proses pembelahan mitosis berkali-kali ya. Sehingga nanti akan dihasilkan sel besar atau kandung lembaga yang berisi 8 inti haploid. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 inti tadi akan tersebar. Yang 3 inti ini akan menuju ke bagian kalaza. Ini 3 inti disebut dengan antipoda. Selanjutnya di bawah ini ada 3 inti, 1 inti di tengah, ini yang warna pink, ini disebut dengan sel telur atau ovum. Sementara 2 sel di sebelahnya ini disebut dengan sinergid. Nah, letak yang 3 inti ini berada di dekat mikrofil tadi ya, atau lubang di sini penghubung ke buluh serbuk sari. Nah, yang 2 lagi ini ada di bagian tengah, ini disebut dengan inti kandung lembaga sekunder. Jadi jumlahnya ada 8 ya, 3 di bagian kalaza, ini disebut antipoda, 3 di bagian dekat mikrofil, 2 sinergid, 1 lagi ovum, dan 2 di bagian tengah disebut dengan inti kandung lembaga sekunder. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.